Pemirsa, setelah olahraga lari, seleb-seleb tanah air kayaknya lagi FOMO banget nih sama olahraga padel. Itu loh olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash. Saking populernya, Atta Halilintar yang biasanya hobi main sepak bola, sekarang malah ganti haluan ke olahraga padel. Jadwal olahraga Atta dalam seminggu bahkan kebanyakan padel daripada sepak bola dan gym. Gak main-main pemirsa, Atta ternyata jago banget main padel sampai ikut turnamen padel di kalangan internal. Senin itu bola, Senin mini soccer, Selasa pedal, Rabu gym, Kamis mini soccer, Jumat pedal. Ini Minggu pedal, Sabtu libur. Nggak ada sih, udah aku kayak gini aja. Bawa baju, biasanya bawa ini penutup lutut, sepatu, jersey, racket, udah. Kalau FOMO-nya positif ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya FOMO-nya itu nongkrong sampai pagi yang nggak bermanfaat, ataupun FOMO-nya berantem, atau FOMO-nya ke mabok-mabokan baru itu kan agak-agak ya. Ini kan FOMO yang positif menurutku, kayak orang waktu itu ada FOMO lari, FOMO terus sepedaan, FOMO maraton. Sekarang ada FOMO ini, menurutku sih selama itu hasilnya positif ya nggak apa-apa. Menariknya bukan cuma Atta, Aurel Hermansyah, Amina, dan adiknya Ajura juga lagi terpadel-padel. Tak jarang Atta dan Aurel pun main bareng hingga jadi tim untuk melawan pasangan seleb lain. Hal ini baru pertama kali dirasakan Atta lantaran sebelumnya mereka aktif di olahraga yang berbeda. So, kalau Amina gimana ya? Udah jago belum nih main padelnya? Aku emang tipikalnya addicting banget olahraga. Jadi kalau aku main futsal pun atau main mini soccer minimal 2 jam. Minimal 2 jam. Tapi kadang-kadang Sabtu juga kalau sama istri main pedal juga. Family time-nya main pedal. Melihat antusias banyak orang terutama istri dan anak-anaknya, Atta auto membangun tempat latihan padel dengan lapangan indoor dan semi outdoor yang luas dan nyaman. Atta bahkan sudah membuat 2 tempat yakni di Bali dan di Kemang. Teranyar, Atta mengajak temannya untuk kembali membangun tempat latihan padel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Wow, ini sih keren banget ya pemirsa, dari hobi bisa jadi cuan. Jadi aku sama teman-temanku ngikut bikin lapangan ini, jadi ngetes. Jadi aku ikut belajar jadi pengusaha lah. Berarti emang ini mau usaha pedal juga? Usaha pedal sama mini soccer. Nah ini ada, partnerku lagi main. Tadi mau aku ajak. Jadi ini lagi bikin lapangan pedal. Nah sampingnya lapangan pedal juga tuh. Dan di sini mini soccer. Nah kemarin kan kalau yang kemarin bikin kan di mana di Bali. Habis itu yang lagi kemarin tanah di Ragunan, ini di sini. Jadi alhamdulillah percepatan nih pembangunannya. Jadi pasti ngelihat trial progress dari lapangan yang akan hadir di Sunter. Ini coba kita lihatin di sini ya. Ayo nih gue sama Bro Gio. Bro Gio bisa kasih tahu ini prosesnya udah berapa lama? Prosesnya udah 3 bulan nih. 3 bulan. 3 bulan. Jadi 3 bulan dari kapan? dari bulan Februari kayaknya. Februari. Jadi rencananya kita ada 2 lapangan pedal nih. Yang ini udah jadi. Terus di antara 2 lapangan pedal ada kafe di sini nanti. Nah, sini. Buat ngopi-ngopi. Ini kafe, ini pedal, ini soccer. Iya. Nanti di sana ada toilet, rencananya ada musola juga ya di Iya, sini ya. musola. Pokoknya gimana anak-anak muda di sini bisa produktif ya bro ya. Betul. Bisa produktif, ada tempat wadahnya buat olahraga juga. Dan ini tren yang bagus sih untuk negara kita. Kalau olahraga ini lagi in banget. Meski tempat latihan padel yang ketiga ini masih on progress, tapi Atta udah antusias banget buat nyobain main padel di sana. Atta juga berencana bakal menggelar launching tempat padel terbarunya itu secara besar-besaran dengan mengundang influencer-influencer terkenal. Nah ini aku nyobain, tadi sangkainku malah belum jadi, pas kemarin dikabarin udah bisa di trial, penasaran, jadi sinilah kita main. Nanti aku juga mau nyobain lapangan ini, mungkin aku nanti bakal bikin event-event influencer gitu buat launchingnya.
Nanti kita tunggu ya. Pokoknya kamu semua yang daerah Jakarta Utara udah bisa mampir ke sini main. Kira-kira range harga untuk bisa main padel di tempat Atta berapa ya pemirsa? Nya tuh 350.000 sampai 400.000 Per jam. per jam. Buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Ada coaching. Ada coaching juga, coaching nambah lagi. Untuk membangun bisnis padel ini, Atta benar-benar antusias. Selidik demi selidik, ternyata bisnis ini ia jalankan bukan hanya dengan teman tapi juga dengan sang istri, Aurel Hermansyah. Aurel lah yang bahkan paling semangat mendorong Atta untuk membangun tempat latihan padel yang lagi digemari banyak selebriti itu. Iya pasti banyak bisnisku, hampir semua sih sama istriku. Ya mungkin dari semua bisnis 70% sama istri semua sih. 30% itu kadang-kadang biniku nggak mau ikut aja. Padahal aku ajak juga misalnya, enggak aku nggak usah di situ, kamu aja. Apa gitu. Nah, mungkin, oh ini aku nggak ngerti. Tapi aku yang minta istriku belajar. Jadi aku kadang-kadang malah bikinin bisnisnya buat istriku. Bikinin bisnis buat istri. Misalnya atau enggak bisnisnya istri, tapi akhirnya aku harus ikut, aku benerin semua, beresin di kantor satu. Istriku tipikalnya bisnisnya bagus di idea, di kamera bagus, tapi nanti untuk day by day-nya yang biasanya suka meeting-meetingnya, yang ribet-ribetnya itu aku. Karena kalau istriku yang bagian ribet-ribetnya, yang udah-udah tuh malah aku yang pusing. Karena sayang ini begini, wah aku yang pusing. Ininya hilang, itunya hilang, apa ketepu atau apa ya kan. Atau ada ini tagihan atau apa, malah nih jadinya kurang baik. Jadi ketika bisnisnya pelan-pelan aku pegang, walaupun kadang-kadang naiklah dari yang rugi jadi nggak rugi dulu, jangan untung dulu, dari nggak rugi baru ada untung sedikit, untung lebih bagus, lebih besar, berkembang, duitnya udah ada dibalikin, diputerin lagi ke bisnis lagi, bikin bisnis baru lagi, cari partner yang bisa megang lagi, gitu lagi, coba lagi, ya pelan-pelan lah. Lantas, ketika membangun banyak bisnis, pernahkah Atta mengalami penipuan hingga merugi? Secara Atta dan Aurel kan punya banyak link orang penting yang bisa memperlancar bisnis mereka. Semua usaha tuh pernah rugi. Semua usaha, semua bisnis, apapun yang kita lakuin itu pasti akan pernah rugi. Gak mungkin tiba-tiba langsung untung. Ketipu udah pernah, semua udah pasti pernah ketipu. Kita pernah kerja sama misal 8 bulan gak pernah dapat sharing profit, setahun 2 tahun gak dapat sharing. Gitu. Jadi bisnis itu normal lah, ketipu, rugi itu apa, itu bagian dari pelajaran. Makanya ketika kita udah banyak pelajarannya, jangan sampai jatuh lagi ke lubang yang sama. Kalau bisa cari lubang yang lain. Abang